standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Bapak Presiden tanda tangan. Penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS tidak menghapus jenjang kelas pelayanan rawat inap untuk peserta. Nah, pagi ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Pak Gufron, bisa dijelaskan sebenarnya di masyarakat ini polemik terkait hapus atau tidak hapus sih Pak yang sebenarnya terjadi? Iya, kalau masyarakat saya kira harusnya tidak terlalu khawatir ya, harusnya. Karena ini yang jelas tuh sampai detik ini kan masih sama seperti biasa dan pelayanan kan lebih bagus begitu. Oke, nah ini kemarin Pak Menkes mengatakan sebenarnya yang terjadi itu adalah penyederhanaan kelas. Nah itu bisa dijelaskan nggak Pak, penyederhanaan itu seperti apa? Sebelumnya kan yang kita tahu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah penyederhanaan ini seperti apa Pak? Iya, tentu kalau yang menyampaikan Pak Menkes lebih bagus tanya kepada Pak Menkes ya. Tapi yang jelas yang mengatur ini kan baru ini Perpres 59 tahun 2024 ya. Jadi di situ itu sebetulnya menyempurnakan dari Perpres sebelumnya untuk contohnya memilih vaskes ya. Kemudian mereka yang di PHK, bagaimana KDK dan termasuk kriteria KRIS ya. Jadi KRIS ini dengan 12 kriteria begitu. Sehingga di situ diatur juga kalau yang katakanlah sekarang ini kan untuk yang pekerja formal ya, baik pegawai negeri, polisi, TNI, kemudian yang lain-lain kan sudah jelas dan sama ya. Nah ini yang didiskusikan itu adalah yang peserta bukan penerima upah, jadi bagian kecil itu sebetulnya. Itu ini yang tidak dipahami dan juga yang bukan pekerja gitu. Itu yang tentunya, nah nanti KRIS ini kan masih dievaluasi ya. Jadi dievaluasi, menunggu evaluasi itu nanti akan berbasis evaluasi ditentukan kira-kira tarifnya, paket manfaatnya, iurannya, dan lain sebagainya. Nah, begitu. Oke, berarti ini tinggal penerapannya saja ke masyarakat ya Pak? Oh, belum. Iya, sebagian kan terutama kalau KRIS, karena yang rame kan KRIS, padahal itu tidak hanya KRIS ya. Itu ada KDK, ada tadi sudah saya sebutkan. Jadi untuk khusus KRIS ini akan menunggu evaluasi dulu. Evaluasi itu sebetulnya bukan oleh BPJS ya. Nah itu nanti kemudian didiskusikan, lalu hasil evaluasi itu akan menetapkan kira-kira paket manfaatnya seperti apa, kemudian apa tarifnya, iurannya begitu. Itu Mbak Juli. Oke, nah ini kalau misalkan masyarakat pasti bertanya-tanya ya Pak, ini kan Bapak bilang kemarin ada kelas 1, kelas 2, dan VIP. Berarti kan ada peningkatan kualitas pelayanan gitu ya Pak? Iya. Maksudnya ada perubahan tarif nggak Pak? Ya? Iya, boleh meningkat. Jadi umpamanya kelas 1 mau pindah ke waktu dirawat ya, pindah ke VIP itu diperkenankan sekarang ini. Nah, yang bayar siapa? Tambahannya perbedaannya itu bisa dibayar sendiri, bisa dibayar oleh perusahaan di mana dia bekerja, atau dibayar oleh asuransi kesehatan tambahan gitu. Oke. Gitu. Nah, berarti saya mau tegaskan sekali lagi bahwa penerapan KRIS ini, penerapan kelas rawat inap standar ini tidak menghapus jenjang kelas, tapi ada peningkatan kualitas seperti itu ya Pak? Kita berharap seperti itu, tetapi untuk pastinya kan menunggu hasil evaluasi ya, kan di situ sudah ada waktunya juga ya sampai kira-kira Juni 2025. Mohon maaf, jadi nanti Juli 2025. Nah itu akan keputusan ini mengenai paket manfaat, mengenai tarif, mengenai iuran akan ditetapkan gitu. Oke, berarti ini tadi Bapak bilang ya, masyarakat tidak usah khawatir, tidak usah gerasa-gerusu terkait penerapan KRIS ini, karena sebenarnya pemerintah ini ingin mengevaluasi pelayanan seperti itu ya Pak?
Iya, kalau kami berharap ya dari BPJS itu layanannya tentu lebih bermutu. Kita kan melakukan transformasi mutu nih di BPJS Kesehatan itu dengan ukuran 3, lebih mudah, lebih cepat, tanpa fotokopi, bisa antri dari rumah, ya. Kemudian non diskriminatif, ya. Jadi tidak dibeda-bedakan, terutama layanan medis, ya, gitu ya. Oke, Dan Pak. jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai aksesnya dibatasi ya. Ya, ya. Oke, Pak, saya mau tegaskan berarti kelas 3 itu sudah tidak ada ya, Pak? Hanya VIP, kelas 1 dan kelas 2. Sampai sekarang masih ada, sampai sekarang ini masih ada, besok itu loh. Iya, maksudnya Besok, nanti setelah di situ, penerapan ini kelas 3 dihapuskan. Itu nanti ditetapkannya seperti apa kan nanti. Sekarang belum, sekarang ini persis sama, ada kelas 3, ada kelas 2, ada kelas 1, ada VIP, ada. Sekarang kan sama aja. Oke, baik. Saya hanya menegaskan saja karena ini kan jadi pertanyaan di Tegasnya masyarakat. kan belum bisa dijawab. Yang dijawabnya kan sekarang seperti sekarang sama ya. Nah, di dalam Perpres 59 kan dikasih tanggal juga nanti, tapi apa dasarnya? Dasarnya adalah hasil evaluasi gitu. Oke, ini karena Pak Menkes kemarin bilang bahwa kelas 3 yang sekarang ini nanti akan naik ke kelas 2 dan kelas 1 seperti itu, Pak. Jadi saya mau menegaskan bahwa berarti nanti akan ada penghapusan kelas 3 gitu, Pak. Betul, itu lebih bagus. Artinya disederhanakan, artinya istilahnya itu kelas yang minimum itu tadi ada kriteria ya, distandarisasi, itu bagus ya. Tetapi pastinya kan kita harus nunggu evaluasi begitu. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.